Jejak persahabatan di balik 1000 lembaran angin Cheng Feng Ji. Ada bangunan yang berdiri karena batu, ada negeri yang maju karena ilmu. Namun, ada pula kenangan yang bertahan karena sebuah pertemuan yang tulus. Pada masa kejayaan sebuah kerajaan besar di daratan Tiongkok, Sang Maharaja mengeluarkan titah untuk membangun jalan kerajaan, jembatan agung, saluran air, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur demi kemakmuran rakyat. Titah itu tidak hanya memanggil para pejabat kerajaan, tetapi juga mengundang para ahli terbaik dari negeri, sahabat. Di antara rombongan itu hadir seorang pemuda bernama Hao-ran dari negeri luas di seberang daratan. Ia adalah seorang insinyur teknik sipil, sekaligus konsultan teknis yang telah mengabdikan hidupnya pada bidang perencanaan, perancangan, pembangunan, pengawasan, serta pemeliharaan infrastruktur dan bangunan. Wajahnya tenang, tutur katanya lembut, dan setiap rancangan yang ia buat selalu memperhitungkan keselamatan manusia sebelum keindahan bangunan. Di saat yang sama, dari sebuah negeri hijau yang dipenuhi gugusan pulau, datang seorang wanita bernama Yunya di negeri Nia. Ia mengemban amanah sebagai aparatur pemerintahan pada bidang program, perencanaan, dan keuangan. Namun, ketika malam tiba, ia berubah menjadi seorang penulis misterius yang gemar menyusun kisah-kisah penuh makna, serta merangkai puisi yang menenangkan hati. Mereka dipertemukan bukan oleh kebetulan, melainkan oleh sebuah proyek besar kerajaan yang mempertemukan para pemikir dari berbagai negeri, sehingga menjadi mitra kerja. Hari-hari pertama dipenuhi pembahasan mengenai gambar teknik, peta wilayah, struktur fondasi, serta rencana pembiayaan pembangunan. Hubungan mereka hanyalah hubungan dua profesional yang saling menghormati. Namun seiring waktu, mereka mulai memahami bahwa di balik pekerjaan masing-masing, terdapat hati yang sama-sama mencintai ilmu dan manfaat bagi orang lain. Suatu malam, saat kabut menggantung di halaman istana, Hao-ran memperhatikan Yunya yang sedang menulis sesuatu di sela waktu istirahat. Hao-ran bertanya sambil tersenyum. Mengapa engkau masih sempat menulis di tengah begitu banyak pekerjaan? Yunya menjawab sambil melanjutkan menulis. Karena bangunan dapat menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, tetapi kata-kata yang baik dapat menghubungkan satu hati dengan hati yang lain. Hao-ran tersenyum kecil. Jawabanmu terdengar seperti puisi. Yunya menutup gulungan kertas itu perlahan. Itu pujian yang terlalu berlebih. Bukan, itu sebuah kekaguman. Sejak hari itu, percakapan mereka menjadi lebih hangat. Tak lagi hanya mengenai pekerjaan. Kadang berbincang mengenai negeri asal masing-masing. Kadang tentang alasan mengapa seseorang memilih mengabdikan hidupnya kepada masyarakat. Kadang tentang bagaimana ilmu seharusnya digunakan untuk membawa manfaat, bukan sekadar mencari nama. Suatu malam, ketika lampion-lampion mulai menyala di sepanjang koridor istana, Yunya memberikan sebuah gulungan kecil berisi puisi kepada Hao-ran. Jangan takut bila langkahmu terasa lambat. Sungai pun mencapai lautan tanpa tergesa. Teruslah menjadi manfaat. Karena dunia selalu membutuhkan orang-orang yang bekerja dalam dia. Hao-ran membacanya pelan, lalu Selama ini aku mengira batu adalah bahan terkuat untuk membangun. Ternyata, kata-kata yang baik jauh lebih kuat. Pada malam berikutnya, Hao-ran membaca beberapa cerita karya Yunya. Cerita-cerita itu dipenuhi teka-teki kehidupan. Tidak ada kisah yang sia-sia. Setiap akhir cerita selalu meninggalkan renungan yang membuat pembacanya memandang hidup dengan cara yang berbeda. Hao-ran menutup lembar terakhir, lalu menemui Yunya. Tak kusangka, kau membangun lebih banyak daripada diriku. Yunya tersenyum heran. Aku hanya menulis. Tidak, aku membangun jalan yang mungkin bertahan 100 tahun. Sedangkan tulisanmu bisa hidup dalam hati seseorang jauh lebih lama. Hao-ran bukan hanya mengagumi kecermatan Yunya sebagai seorang perencana pemerintahan, tetapi juga mengagumi jiwanya sebagai penulis yang mampu menyalakan cahaya melalui rangkaian kata. Hari demi hari berlalu. Pembangunan infrastruktur kerajaan hampir selesai. Pada sore terakhir, Hao-ran dan Yunya berjalan perlahan melewati taman istana. Mereka sama-sama tahu bahwa perjalanan mereka akan segera berakhir. Yunya bertanya, Menurutmu, apakah persahabatan yang singkat bisa bertahan lama? Hao-ran memandang langit yang mulai berubah warna. Lihatlah, jembatan. Jembatan tidak pernah bertanya berapa lama orang melintasinya. Ia hanya memastikan setiap orang tiba dengan selamat. Yunya mengikuti arah pandangnya, lalu tersenyum. Jadi, Begitulah seorang sahabat, meski hanya berjalan bersama sebentar, dan ia meninggalkan kebaikan,
waktu tidak lagi menjadi ukuran. Mereka tertawa bersama. Suasana menjadi begitu ringan. Hari kepulangan pun tiba. Kereta-kereta utusan dari berbagai negeri mulai meninggalkan ibu kota kerajaan. Di pelataran istana, Haoran dan Yunya saling memberi salam. Semoga setiap jembatan yang kau bangun menjadi jalan bagi harapan rakyat. Dan semoga setiap cerita serta puisimu selalu menemukan seseorang yang sedang kehilangan semangat. Yunya mengangguk. Terima kasih telah menjadi sahabat. Haoran menjawab dengan senyum yang tenang. Akulah yang berterima kasih, karena kini aku mengerti bahwa seorang penulis bukan hanya merangkai kata, tetapi juga mampu membangun hati manusia. Bertahun-tahun kemudian, banyak orang masih melewati jembatan yang pernah dirancang Haoran. Sementara di negeri seberang, tulisan-tulisan Yunya terus dibaca dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka tidak lagi berjalan di jalan yang sama. Namun setiap kali Haoran membuka gulungan puisi pemberian sahabatnya, ia selalu tersenyum. Di sudut gulungan itu, masih tertulis sebuah kalimat sederhana. Bangunan menghubungkan negeri, tulisan menghubungkan hati, dan persahabatan menghubungkan keduanya, meski dipisahkan oleh ribuan perjalanan. Kini, para cendekiawan kerajaan masih mengenang kisah dua sahabat dari negeri yang berbeda. Mereka membuktikan bahwa ilmu dapat mempertemukan manusia, karya dapat mengabadikan kenangan, dan sebuah persahabatan yang tulus akan tetap hidup. Bahkan, setelah perjalanan masing-masing membawa mereka menuju cakrawala yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.